Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bertatap muka, bersilaturahim dalam majlis yang mulia ini yang sebagaimana dilaksanakan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini pertemuan yang membawa berkah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan setiap amalan ibadah yang kita kerjakan pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya melalui para malaikatnya sebagai penambah tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kita persembahkan kehadirat Ruh Junjungan Alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul materi penyuluhan kita hari ini adalah tentang langkah atau cara penanganan dan penyembuhan pengguna narkoba. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, hal ini penting, sangat penting kita ketahui bahwasanya mana mungkin, mana tahu ada keluarga atau jiran tetangga yang terkena narkoba. Kalau dia mau minta nasihat kepada kita, maka kita bisa menyampaikannya. Ibu jamaah rahimakumullah, mulanya sebagian besar orang yang pecandu narkoba itu dikenakan hanya untuk iseng-iseng saja, ikut-ikutan. Akhirnya dikarenakan dampak narkoba itu sangat luar biasa, dapat berpengaruh kepada otak, maka lama-kelamaan yang namanya iseng-iseng itu sudah menjadi sulit untuk dihentikan. Bahkan jika tidak dikonsumsi narkoba itu, maka seperti ada yang rasanya hilang dalam kehidupan orang yang pecandu narkoba. Padahal orang yang pecandu narkoba itu yang disentapnya itu, bahasa kita Tanjung Balai, yang disentapnya itu otak, yang dipengaruhinya itu yang pertama otak. Yang akhirnya kalau sudah rosak otak, ada datang depresi, bahkan gila, bahkan yang namanya pengguna narkoba itu pasti akan mengalami ujung-ujungnya kematian. Seperti yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional bahwasanya pengguna narkoba di Indonesia ini setiap harinya 50 orang mati terkena narkoba. Bayangkan 50 orang sehari. Kalau sudah sebulan kali 3, 5 kali 3, 1.500 orang setiap bulan mati dikenakan narkoba tadi. Inilah yang harus kita antisipasi, terutama kepada keluarga-keluarga kita. Lalu apa langkah atau caranya? Apakah bisa narkoba itu dihilangkan? Bisa. Tetapi kalau sudah terlalu candu kali, maka penghilangannya itu sangatlah lama untuk diobati. Banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Ya, apalagi masuk ke panti rehabilitasi. Ini memerlukan yang namanya modal atau
uang yang cukup besar untuk menghilangkan yang namanya narkoba itu. Apa langkah-langkah atau cara mengantisipasi penyembuhan penggunaan narkoba itu? Yang pertama, dilakukan pemeriksaan. Orang yang pengguna narkoba itu harus diperiksa, baik diperiksa dokter maupun diperiksa terapi. Karena apa? Karena bertujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kira-kira seseorang itu sudah mengkonsumsi barang yang haram itu. Maka perlu dilakukan pemeriksaan. Diperlukan pemeriksaan baik dokter maupun medis. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk penyembuhan. Selanjutnya yang kedua, setelah diperiksa, ada langkah berikut namanya detoksinasi, menghilangkan racun dalam tubuh. Yang dimakan itu, dikonsumsi itu sama dengan racun. Narkoba itu adalah racun, bisa mematikan, bisa membuat gila, bahkan bisa menghilangkan yang namanya kestabilan otak. Maka yang dikonsumsi itu adalah racun. Maka bagaimana cara menghilangkan racun itu? Harus dihilangkan dengan melakukan detoksifikasi tadi itu. Supaya apa? Supaya racun itu 100% hilang dari tubuh orang yang pengguna narkoba itu. Maka harus dibutuhkan obat yang begitu banyak rangsangan untuk mengeluarkan racun tadi itu, supaya racun itu hilang 100%. Tak bisa begitu saya kasih umpamanya, ya boleh obat di apotek umpamanya itu. Tidak, harus ada yang dilakukan upayanya untuk menghilangkan 100% racun itu. Karena tujuannya adalah untuk menyehatkan. Makanya orang tondak kalau sudah sampai panti rehabilitasi payah. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menghilangkan yang namanya narkoba itu dalam tubuh seseorang. Sesudah itu dilakukan stabilisasi namanya. Artinya apa? Ini tahapan selanjutnya untuk memulihkan, distabilkan otak tadi dengan mengkasih yang namanya obat rangsangan dari dalam. Supaya apa? Supaya hilang betul-betul racun itu dalam tubuh seseorang pengguna narkoba. Selanjutnya, langkah selanjutnya harus dilakukan yang namanya rehabilitasi sosial. Inilah yang ditakutkan orang. Kalau sudah masuk panti rehabilitasi, ini gawat dibandingkan dengan penjara. Kenapa? Kalau direhab tuh gunanya supaya keluar sehat. Makanya kalau di dalam tuh yang betul-betul diobati, tak bisa tak dikasih lagi. Kenapa? Penyembuhannya cukup menyakitkan bagi orang yang pengguna narkoba itu, karena tak bisa lagi mengkonsumsi narkoba. Karena tujuannya panti rehab itu tujuannya adalah pulang nanti, keluar nanti dari panti rehabilitasi itu supaya elok balik normalnya kehidupannya seperti masyarakat yang lainnya. Maka di dalam itu dilakukan terapi, dilakukan seminar, konseling atau penyuluhan, bahkan lakukan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan olahraga. Supaya apa? Menghilangkan bagaimana supaya nanti orang yang pengguna narkoba itu keluar dari panti rehabilitasi itu, kemudian menjadi orang yang normal.